Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami. Sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalangkannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, Cintai Tuhan. Halo, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap dan kita percaya kebaikan Tuhan itu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami naikkan syukur semua kebaikan Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan, dan sangat baik.
Dan hari ini kami bersuka cita dan bersyukur, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Demi nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang hati yang dibentuk Tuhan menjadi indah di tangannya. Kita tahu bersama bahwa kehidupan manusia dikatakan dalam, Paulus katakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada lagi keindahan sama sekali. Orang yang jatuh ke dalam dosa artinya di mata Tuhan sudah tidak punya harga sama sekali. Tapi firman Allah berkata, Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Sehingga di tangannya kita diubahkan, di tangannya kita dimurnikan, di tangannya kita dibentuk menjadi bejana yang indah, menjadi mulia. Dan firman Allah berkata, karena engkau berharga dan mulia, karena Dia sudah mengasihi kita. Dan kasihnya itu sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan yang kita ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 6. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata bahwa suatu waktu Yeremia datang ke tempat pembuat bejana, yaitu tukang periuk. Dan ketika dia sedang memperhatikan, ada bejana-bejana yang sedang dibuat, saudara. Ada bejana yang dikatakan sini bejananya itu rusak, bejananya itu mungkin jatuh atau kurang bagus. Dikatakan apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakan kembali lagi menjadi bejana yang lain menurut pemandangannya yang baik. Mungkin dia bentuk dengan bentuk yang lain lagi, tetapi pasti akan lebih bagus lagi, saudara. Dan firman Allah berkata, bukankah hidup kita sama di tangan Tuhan? Kita seperti bejana di tangan Bapa yang menjadi penjunan kita. Jadi ketika hidup kita yang diibaratkan bejana itu mungkin retak atau mungkin jatuh dan kemudian tidak berbentuk lagi, saudara. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah tawar hati. Di tangan manusia atau di tangan kita mungkin itu hanya menjadi barang rongsokan dan tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita datang ke sebuah toko yang dipajang, yang dijual di sana, yang misalnya terbuat dari tanah liat, saudara, bervariasi model bentuknya dan harganya juga berbeda-beda, saudara. Itu juga tidak mungkin mereka memajang suatu pajangan yang patah atau rusak atau hancur sama sekali atau tidak ada bentuknya. Mereka pasti akan memajang sesuatu karya seni yang bagus, yang bernilai. Bahkan juga itu akan berpengaruh kepada nilai atau angka dari penjualan. Keindahan, estetika, bahkan seni yang telah dibuat oleh sang pembuat bejana itu atau dikatakan yang buat periuk itu, saudara. Sehingga itu akan menjadi nilai jual yang luar biasa, menjadi indah, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Nggak mungkin ketika kita mengikut Tuhan dan kehidupan kita hanya yang kelihatan yang tidak baik saja. Kenapa Tuhan ingin membentuk kita? Karena Dia ingin membuat kita kelihatan indah, saudara. Sehingga tidak ada pilihan lain selain kita akan dibentuk. Selain kita akan dirubah mungkin. Akan di sisi-sisi mana yang perlu dipotong, sisi-sisi mana yang perlu dibenerin lagi. Dan itu butuh waktu. Dan itu juga butuh kita mesti sabar, saudara. Bahkan ada orang yang berkata, ya saya sudah hancur, hidup saya sudah nggak mengenal Tuhan lagi. Saya sudah kehilangan banyak kesempatan.
saya sudah meninggalkan Tuhan, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Dan saudara mulai mungkin berpikir ya, saya sudah tidak ada gunanya sama sekali. Mungkin boleh diibaratkan seperti bejana yang sudah rusak. Tapi firman Allah berkata, Anda dan saya adalah target daripada cinta Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita di tangan Tuhan itu tidak ada kesempatan lagi. Dia selalu memberi kesempatan buat kita. Mungkin di hadapan orang atau bagi manusia atau bagi penilaian orang lain, Anda dan saya udah tidak ada gunanya sama sekali. Tidak diingini sama sekali, udah gak ada indah-indahnya lagi. Tapi datang kepada Tuhan. Dia sanggup membuat menjadi bentuk yang lebih indah lagi. Bahkan setiap serpihan-serpihan dari bejana yang sudah hancur itu, dia akan satukan kembali dan dia bentuk menjadi bejana yang indah, bejana yang baru, bejana yang luar biasa dan bernilai pastinya, saudara. Sebab itu selalu akan ada harapan saat kita menaruh kehidupan kita sepenuhnya ke dalam Sang Penjunan. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-15 berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi jangan kecil hati ketika Tuhan sedang membentuk kita. Karena ketika Dia bentuk kita, Dia perhatikan kita. Ketika kita sedang dibentuk mungkin gak enak pastinya. Siapa yang mau, saudara, proses? Siapa yang mau di masa-masa penantian yang tidak jelas, kadang berapa lama kan kita tidak tahu. Berapa berapa lama yang akan dipakai untuk membentuk bejana yang bagus sekali. Yang boleh saya katakan mungkin bejana yang terbaik. Itu pasti akan berulang-ulang, dibenerin berulang-ulang. Saudara, sampai menjadi bejana yang terbaik, saudara. Ada kita kenal dengan kata masterpiece. Masterpiece itu salah satu artinya bahwa tidak akan ada pengulangan lagi. Artinya sudah selesai. Artinya itu sudah yang terbaik. Tidak akan ada lagi revisi-revisi yang lain. Dan saya percaya itu sudah melewati masa-masa penantian yang cukup lama. Ada di antara kita mungkin Anda lelah berjalan bersama dengan Tuhan karena berpikir, aduh kenapa kok masalah silih berganti nggak pernah selesai ya. Engkau berkata kok kayaknya proses datang terus. Karena ternyata Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Anda ingin dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang spesial, yang berbeda, yang masterpiece. Dan itu pasti takes time, saudara. Dan selain butuh waktu, butuh kesabaran, juga butuh, kita perlu ekstra kuat. Harus tangguh, saudara. Sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat. Saudara, kalau lihat tanah liat itu sebelum dibentuk dia kadang dibanting-banting. Dan ketika sudah dibentuk juga itu harus dibakar, saudara. Jadi dibentuk, diputer-puter. Saudara, berapa di antara saudara lelah, capek? Semua orang pernah mengalami itu. Tapi firman Allah berkata, kita seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia katakan tidak akan pernah lelah. Tidak akan pernah letih, saudara. Artinya mungkin kita juga bisa lelah, bisa letih. Tapi di saat kita ingin lelah, kita ingin letih, kita ingat ayat yang tadi berkata bahwa Dia yang membentuk hati kita. Dan Dia yang memperhatikan segala pekerjaan Anda dan saya. Jadi ketika Dia bentuk kita, masa-masa pembentukan itu juga Dia perhatikan kita, saudara. Sehingga saya percaya kalau Dia perhatikan kita, Dia akan memberi kekuatan ketika kita hampir kehilangan tenaga. Kita hampir kehilangan kesabaran. Kita hampir kehilangan kekuatan, saudara. Sebab itu jangan pernah takut berada di tangan Tuhan yang luar biasa. Karena firman Allah berkata, Daud berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Karena di tangan Tuhan ada kesempatan. Di tangan Tuhan yang hancur Dia buat indah. Di tangan Tuhan bejana yang mungkin sudah keliru dibuatnya, atau mungkin sudah dibuat indah, tapi kita yang masih nggak mau, kita nggak taat, akhirnya hancur lagi, jatuh lagi, kecewa lagi, gagal lagi, saudara. Tapi di tangan Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan dan berkata, aku ingin engkau bentuk Tuhan, aku ingin
menjadi indah dan mulia di mata Tuhan. Dan firman Allah berkata di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi pertama ketika kita menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, kita harus menaruh rasa percaya bahwa Allahku, penjunanku itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Dan kemudian kita harus memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa kalaupun bejana hidup kita sedang dibentuk, kemudian mungkin hancur, rusak, Dia bisa buat yang baru. Dia bisa buat yang lebih bagus lagi, saudara. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita sedang dibentuk perlu kesabaran. Dan perlu kita benar-benar percaya, trust benar-benar bahwa Tuhan itu gak mungkin Dia buat sesuatu yang tidak baik, selalu yang terbaik. Dan kita perlu lakukan apa, saudara? Supaya ketika Tuhan sedang mengerjakan hidup kita menjadi bejana yang luar biasa, supaya itu boleh berlangsung dengan baik sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, Paulus berkata, kita tidak boleh untuk membantah dengan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mau untuk dibentuk. Dikatakan siapa manusia, siapa engkau hai manusia, sehingga kita bisa membantah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian, saudara? Kadangkala kita diizinkan badai, diizinkan masalah, diizinkan sakit, diizinkan bermacam-macam penderitaan. Jika kita benar-benar mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak pernah jika Tuhan tidak tahu. Karena Alkitab mencatat tadi dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 15, Dia membentuk hati mereka sekalian yang memperhatikan segala pekerjaan. Semua proses pembentukan itu Dia lihat, saudara. Sehingga tidak mungkin Dia salah buat. Dan kita tidak punya hak untuk komplain. Kita tidak punya hak untuk kayak membantah atau bersungut-sungut. Atau saya nggak mau dibuat seperti ini. Kita tidak punya hak, saudara. Dikatakan, mengapakah engkau membentuk aku? Kita tidak bisa bilang, Tuhan kenapa? Kok Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan aku seperti ini? Kenapa aku dibesarkan dari keluarga yang seperti ini? Kenapa aku mengalami, mungkin saudara ada di antara saudara yang secara tubuh saudara mungkin berpikir, oh saya kok ada kekurangan. Atau tidak seperti orang lain, tidak sempurna. Ada anak-anak yang dibesarkan dengan keterbatasan, dilahirkan dengan keterbatasan. Dan mungkin kita langsung berpikir, aduh Tuhan kok salah ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu gak pernah salah. Kapan saudara ketika kita berhenti berbantah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuatan itu kepada tangan Bapa yang luar biasa. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu memberi semua kekuatan saat kita gak mampu. Karena diperlukan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah, surrender, saudara. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang satu, gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi Paulus berkata dalam Roma 9 ayat 20-21 dikatakan bahwa ada bejana yang biasa, ada bejana yang mulia. Yang biasa itu nggak terlalu takes time, nggak terlalu butuh waktu. Yang biasa itu nggak terlalu rumit, tapi nilainya juga nggak bisa nilai khusus, saudara. Harganya juga berbeda. Tapi dikatakan, bukankah tukang periuk itu punya hak untuk membuat dari tanah liat yang satu ini bejana yang mulia. Mulia ini bagus, tapi perlu waktu, perlu kesabaran, perlu kita benar-benar mempercayai Dia sungguh-sungguh, perlu kita surrender dan berserah, dan tidak ada berbantah ataupun mempersalahkan Tuhan. Yang mulia ini udah mesti siap dengan semua apa yang Tuhan izinkan. Tapi kita tahu at the end, endingnya Anda akan terkagum-kagum. Menjadi bejana yang indah dan mulia, hebat, saudara, di tangan Allah, bukan di tangan kita.
Karena pada dasarnya kita terbatas. Dikatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa, hilang semua kemuliaan Allah. Tapi di tangan Allah yang luar biasa, kita hidup yang hancur pun sanggup diangkat oleh Tuhan. Kita yang mengalami kegagalan berkali-kali pun sanggup Dia beri pengharapan yang baru. Sehingga tidak akan pernah ada kata gagal saat engkau bangkit lagi dan memberikan diri, hidup kita. Katakan kepada Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara akan melihat bejana yang mulia itu harganya beda. Masterpiece itu akan menjadi, orang akan lihat terkagum-kagum dan pasti bernilai yang luar biasa. Saudara pilih yang mana? Menjadi bejana yang biasa atau bejana yang mulia, yang bagus, yang masterpiece? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Sebab itu banyak orang yang lain diizinkan masalah berat-berat karena tangan tukang periuk. Yang dalam hal ini Tuhan itu diibaratkan seperti yang menjunan hidup kita. Sedang merenda, sedang membuat, sedang membentuk hidup kita menjadi luar biasa. Sebab itu jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kita berburuk sangka dengan Tuhan. Karena mungkin kita sedang dipersiapkan menjadi bejana yang mulia, yang bernilai, yang luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi yang terus menaruh percaya, yang tidak berbantah kepada Tuhan ketika sedang diproses, dan yang mau memberi diri sepenuhnya. Buat aku sesuai yang Engkau mau. Bahkan kalau saudara punya kerinduan, Tuhan saya ingin menjadi bejana yang mulia, yang bisa Engkau pakai, yang Engkau bentuk, dikatakan yang Engkau ubah hati kita, ubah pikiran kita, ubah karakter kita, ubah seluruh hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan Paulus berkata dalam Timotius, dikatakan jika kita menguduskan diri, menyucikan diri dari dosa, dari kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan, dari kehidupan yang mungkin hancur, atau kehidupan yang dosa yang mulai ada dalam hidup kita, mulai mempengaruhi hidup kita. Kadang-kadang dengan kita bergaul dengan orang lain, tadinya kita yang sungguh-sungguh, tadinya kita yang hatinya tulus, tadi yang kita yang on fire buat Tuhan, tadi yang kita yang selalu merindukan Tuhan. Tapi karena pergaulan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat semangatnya hilang, membuat kehidupan kita bahkan mulai perlahan-lahan terhilang dari hadirat Allah. Saudara, Allah mau supaya kita kembali kepada rencana Allah, kepada rancangannya yang luar biasa. Dan Paulus katakan dalam kitab Timotius, jika Anda dan saya menyucikan diri, Anda layak dijadikan menjadi alatnya, menjadi benda-benda yang mulia, yang dipakai oleh tuannya untuk maksud yang mulia. Hari ini pilihan ada di antara saudara. Nah, saya percaya semua kita ingin menjadi bejana yang mulia di tangan Bapa, Sang Penjunan kita. Hari ini ada di antara saudara yang mungkin engkau merasa engkau sudah hancur, engkau sudah gagal. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bahkan Yesus berjanji dalam firman Tuhan, dikatakan Dia tidak pernah mencari orang benar. Seorang dokter, seorang tabib, Dia tidak mencari orang yang sehat, tapi Dia mencari orang yang sakit. Sebab itu hari ini, seberapa hancur hidup kita, seberapa gagal engkau berkali-kali, bahkan seberapa kali engkau jatuh berkali-kali. Bahkan ada di antara saudara yang meninggalkan Tuhan, berkali-kali engkau menyakiti hati Tuhan. Hari ini dengar kabar baik, izinkan tangan Sang Penjunan membentuk Anda kembali dari periuk yang hancur. Mungkin Dia akan buat menjadi indah, menjadi bentuk yang lain, yang lebih mulia. Ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah, dan engkau berpikir, Tuhan, masalah satu belum selesai, datang masalah baru. Hari ini, biar ini menjadi kekuatan. Ternyata Tuhan sedang membentuk Anda bukan menjadi bejana yang biasa, tapi bejana yang khusus, yang spesial. Percaya kepada Bapa, Sang Penjunan. Dia tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Seluruh rencananya selalu yang terbaik. Alkitab mencatat sejauh langit dari bumi, jauhnya. Saudara, demikian rancangan kita sangat berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita plan A, Tuhan kasih plan B plus yang terbaik. Kita plan B, Tuhan punya plan C yang terbaik, saudara. Sehingga yang terakhir apa yang kita perlu, saudara? Batalkan, kita rubah semua agenda, rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan.
dan mulai masuk kepada rencana Allah. Mulai memberi diri, siap untuk dilebur, siap untuk dibentuk, siap untuk dibakar sebagai bejana itu, saudara. Dan kita siap, sabar, menanti waktunya. Bejana sedang dibuat untuk maksud menjadi mulia dan menjadi bernilai yang luar biasa. Hari ini, jika itu saudara dan saya, mari angkat tanganmu bersama-sama. Kita komitmen, Bapa kami komitmen untuk tidak pernah kecewa, untuk menaruh percaya kepada Tuhan, dan sabar kami menunggu waktu Tuhan. Dan kami juga tetap mau untuk berada di dalam seluruh rencana Tuhan, supaya kami dibentuk menjadi bejana dan bisa dipajang untuk sesuatu yang bernilai dan mulia. Kami tidak akan kecewa karena kami percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Demi nama Yesus, kekuatan baru mengalir dan semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sabar bagi kemuliaan namanya. Maju terus buat Tuhan. Saya Jacqueline Selose bersama suami saya, Pastor David Novenus dari Revival Service. Sekali lagi berdoa buat saudara dan berharap untuk kita terus kuat. Kebangunan rohani dibangun dan dimulai dari pilihan Anda dan saya. Never giving up. God bless you and see you again. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.